Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai website dan media sosial di Provinsi Aceh. Perlu diketahui bahwa Provinsi Aceh mempunyai 23 kabupaten atau kota. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Melaboh. Website dan media sosial. Website ini merupakan website resmi Kabupaten Aceh Barat. Website ini menyajikan berbagai informasi yang sangat lengkap dan cukup up to date. Instagram ini cukup dikatakan aktif dalam menyampaikan informasinya. Akun ini bisa upload feed 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Postingan ini cukup up to date, namun tidak ada masyarakat yang turut aktif bertanya mengenai suatu hal. YouTube. Dalam hal interaksi, channel YouTube ini juga interaksinya masih satu arah, dikarenakan kalau komentarnya dinonaktifkan. Facebook adalah salah satu yang paling aktif, hanya saja ketika komentarnya tidak direspon. Twitter, setelah dilakukan riset, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri tidak mempunyai Twitter. Pengaduan bisa digunakan masyarakat setempat untuk melakukan pelaporan terkait dengan berbagai masalah untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintah. Yang kedua ada Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Website dan media sosial. Website ini merupakan website resmi Kabupaten Aceh Barat Daya. Website ini disajikan beberapa informasi terkait berita pemerintahan, berita seputar Aceh Barat Daya, berita ekonomi, berita pendidikan, dan berita lainnya. Instagram ini dalam segi keaktifan tercatat akun ini terakhir memposting pada tanggal 1 Juli 2019. Artinya hal ini kurang lebih 2 tahun pasif dan tidak digunakan. Facebook ini menjadi platform yang paling aktif, adapun postingan terakhir yaitu tanggal 7 September. Postingan akun ini memberikan informasi mengenai event-event dan kegiatan penting terkait pemerintahan setempat. Yang ketiga, Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Janto. Website dan media sosial. Dalam website ini banyak disajikan mengenai berita-berita pejabat, agenda, serta ada produk hukum. Tampilan website yang sangat menarik. Agenda terkini pada website ini adalah pelantikan anggota DPR Aceh. Instagram ini cukup aktif dalam memberikan informasi. Setiap minggunya ada sekitar 2-4 postingan di-upload. YouTube. Akun YouTube ini dibuat pada 20 Juni 2020 dengan total video 31. Berdasarkan hal tersebut, maka akun ini terbilang masih baru namun sudah memiliki banyak video. Kemudian dari segi interaksi, peneliti tidak melihat adanya interaksi dua arah dikarenakan dari seluruh video tidak ada komentar dari masyarakat terkait konten yang ditampilkan. Facebook. Akun ini adalah akun resmi Pemkab Aceh Besar. Dalam segi aktivitas, akun ini cukup aktif. Namun dari segi interaksi tidak ada interaksi dua arah. Ada beberapa masyarakat yang bertanya tetapi tidak dijawab. Yang keempat ada Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Website dan media sosial. Pada website Pemkot Aceh
banyak disajikan berita Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Website dan media sosial. Website. Pada website Pemkot Aceh banyak disajikan berita, informasi, fasilitas umum, pemerintahan, pembangunan, anggaran, info SKPK, berita sosial, dan lainnya. YouTube. Akun YouTube pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya ini cukup aktif dikelola hampir tiap bulan rutin untuk mengupload video. Cukup responsif juga karena ketika ada tanggapan dari masyarakat, like oleh admin pengelola YouTube. Facebook. Akun Facebook Kabupaten Aceh Jaya ini sudah pasif karena postingan terakhirnya tahun 2017 dan dari segi interaksi pun tidak ada interaksi dua arah. Twitter. Akun Twitter ini sudah lama tidak memposting, terakhir melakukan postingnya yaitu pada tanggal 27 Februari 2020. Kemudian dalam segi interaksi tidak ada interaksi dua arah karena tidak ada masyarakat yang berkomentar. Yang kelima, Kabupaten Aceh Selatan. Kota Laksa adalah Yang kelima ada Kabupaten Aceh Selatan yang berada di Provinsi Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam. Website dan media sosial. Website ini merupakan website asli Kabupaten Aceh Selatan. Di dalam website ini disajikan beberapa informasi terkait berita pemerintahan, berita sosial, galeri, pelayanan, dan lain-lain. Pelayanan ini tidak menyajikan informasi terkait kontak dan link pengaduan. Instagram. Akun Instagram ini sudah lama tidak mengupload postingan. Keenam yaitu ada Kabupaten Aceh Singkil, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Dalam website resmi Pemkab Aceh Singkil tidak ada informasi yang lengkap, namun update berita harian cukup aktif. Pemkab Aceh Singkil tidak memiliki akun Instagram, Facebook, dan YouTube yang resmi. Sedangkan untuk akun Twitter, terakhir memberikan update pada tahun 2015. Dalam website resmi tidak ditemukan link sebagai sarana saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Layanan ini dapat ditemukan di lapor.go.id yang sayangnya tidak dikelola dengan baik. Yang ketujuh ada Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Website Pemkab Aceh Tamiang menyediakan informasi yang lengkap mulai dari sejarah daerah, pemerintahan, pelayanan publik, berita, informasi publik, sampai pengumuman. Terdapat juga data sholat dan tautan ke IGOV, RUP barang dan jasa, dan lapor. Pemkab Aceh Tamiang memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube resmi yang cukup aktif memberikan update setiap kegiatannya. Interaksi yang terjadi yaitu satu arah. Dalam website resmi tersedia alamat kontak yang lengkap. Layanan pengaduan dapat ditemukan di lapor.go.id yang dikelola dengan baik. Yang kedelapan yaitu ada Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan dan 295 kampung. Dalam website resmi Pemkab Aceh Tengah, informasi yang tersedia cukup lengkap dan dikelompokkan menjadi info kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, pemerintahan, ketenagakerjaan, dan sosial. Website ini juga menyediakan informasi update jumlah kasus COVID di Indonesia dan tautan info COVID yang tersambung ke website Dinkes Aceh. Pemkab Aceh Tengah memiliki akun Instagram, Facebook, dan YouTube resmi yang aktif memberikan update tiap kegiatannya, sedangkan untuk akun Twitter tidak aktif.
Interaksi yang terjadi yaitu satu arah. Dalam website resmi tersedia layanan pengaduan informasi publik yang meliputi PPID Aceh Tengah dan lapor yang terhubung dengan website terkait. Yang kesembilan ada Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan ibu kota yaitu kota Kuta Cane. Website resmi Pemkab Aceh Tenggara menyediakan informasi yang lengkap, meliputi profil pemerintahan, sarana dan provinsi daerah, galeri, agenda, informasi publik, pengumuman kegiatan-kegiatan. Kolom berita dikelompokkan menjadi bagian bidangnya masing-masing. Pemkab Aceh Tenggara memiliki akun Instagram, Facebook, dan YouTube yang cukup aktif memberikan update, sedangkan untuk akun Instagram dan Twitter tidak mempunyai. Dalam website resmi tidak ditemukan link sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Layanan ini dapat ditemukan di lapor.go.id. Yang 10 yaitu Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur adalah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh. Kabupaten ini termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Website resmi Pemkab Aceh Tenggara Aceh Timur menyediakan info yang lengkap, mulai dari profil daerah, transparansi anggaran, berita harian, layanan publik, galeri foto atau video, peraturan daerah, dan informasi COVID. Terdapat juga portal layanan untuk sambung dengan layanan yang terkait. Pemkab Aceh Timur memiliki akun Instagram, Twitter, dan YouTube resmi yang cukup aktif memberikan update informasi. Sedangkan untuk akun Facebook kurang aktif dalam memberikan update. Interaksi yang terjadi yaitu satu arah. Dalam website resmi tersedia alamat kontak yang lengkap. Layanan pengaduan dapat ditemukan di lapor.go.id yang tidak dikelola dengan baik. Ini adalah Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara ini memiliki ibu kota yang terletak di Lok Bukan. Berikut ini adalah website dari Kabupaten Aceh Utara. Di dalam website ini, link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Setelah dilakukan pencarian, pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki akun Instagram resmi dan serta tidak memiliki akun YouTube. Selanjutnya adalah Facebook. Nama akun Facebook Kabupaten Aceh Utara yaitu Humas Aceh Utara. Akun ini merupakan akun yang sangat pasif karena terakhir memposting pada bulan Maret dan tidak ada interaksi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Yaitu @AcehUtara_NAD dengan jumlah pengikut sebanyak 111 orang. Akun ini terakhir memposting pada tahun 2014. Akun ini juga sangat pasif dalam mengunggah informasi sehingga tidak ada interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya adalah Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah. Website ini sangat aktif dalam mengunggah informasi. Sebagai contoh informasi. Nah, berikut ini adalah link atau tautan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Di dalam website tersebut juga terdapat menu layanan yang terdapat Instagram. Nama pengguna akun Instagram pemerintah Kabupaten Bener Meriah yaitu @pemkab_bener_meriah dengan jumlah 111. Jumlah pengikut sebanyak tersebut juga tidak terdapat interaksi antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan masyarakat. Akun YouTube dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terakhir mengunggah video pada akun YouTube yakni tahun 2020 atau 1 tahun yang lalu. Selanjutnya adalah Facebook. Akun Facebook resmi pemerintah Kabupaten Bener Meriah yaitu pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Akun Facebook ini rutin mengunggah postingan setiap hari, akan tetapi respon dari masyarakat tidak ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya adalah Twitter. Akun Twitter pemerintah Kabupaten Bener Meriah yaitu @benermeriahkap dengan adalah Kabupaten Biren. Kabupaten Biren ini adalah website dari pemerintah Kabupaten Biren. Website ini merupakan website resmi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Biren. Di dalam website ini terdapat link atau tautan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat
Melalui link tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Namun layanan tersebut sangat pasif dan hanya memiliki satu pengikut saja, serta tidak adanya transparansi mengenai penanganan yang menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi oleh masyarakat. Selain itu juga tidak terdapat informasi mengenai menu untuk kontak, namun saat diklik tidak muncul kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah Instagram. Berikut ini adalah akun Instagram pemerintah Kabupaten Biren, yaitu @pemkapbiren. Akun ini juga masih aktif dan rutin mengunggah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Biren. Akan tetapi, untuk mengetahui interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Biren tidak dapat diidentifikasi karena dari sekian postingan hampir tidak ada komentar atau tanggapan dari masyarakat. Berikut ini adalah akun YouTube dari Biren dengan yang bernama Diskominfo Biren dengan jumlah subscriber 17 dan 13 video. Untuk postingan pada akun YouTube pemerintah Kabupaten Biren tidak secara rutin mengunggah video. Video terakhir diposting 2 bulan yang lalu dan tidak terdapat interaksi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Biren. Selanjutnya, akun Facebook. Akun halaman Facebook pemerintah Kabupaten Biren bernama Pemerintah Kabupaten Biren yang sudah disukai oleh 3.297 akun. Akun Facebook ini juga aktif mengunggah informasi, akan tetapi pemerintah Kabupaten Biren tidak aktif dalam membalas komentar, tanggapan, maupun pertanyaan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Biren tidak memiliki akun Twitter. Selanjutnya yaitu Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April tahun 2002. Selanjutnya adalah website. Berikut ini adalah website dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Di dalam website tersebut ditampilkan link atau tautan, yakni span lapor sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Ketika menu tersebut diklik, maka akan muncul submenu aplikasi lapor, peraturan dan SOP, tata cara pengaduan, dan survei kepuasan pengguna. Melalui menu tersebut, masyarakat dapat memberikan pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Prosesnya terdiri dari menulis laporan, proses verifikasi, proses tindak lanjut, beri tanggapan, dan selesai. Berdasarkan informasi di dalam website juga ditemukan jumlah laporan per tanggal 21 September 2021 sebanyak 669.325 laporan. Berikut ini adalah akun Instagram dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lues tidak dapat dilihat pada akun tersebut karena hampir tidak ada komentar atau tanggapan dari masyarakat terhadap postingan yang diunggah di dalam akun tersebut. Selanjutnya yaitu akun YouTube. Akun YouTube pemerintah Kabupaten Gayo Lues bernama Gayo Lues TV yang menyajikan video-video yang berkaitan dengan pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues dalam akun tersebut tidak up-to-date. Selanjutnya adalah Facebook. Nama halaman Facebook pemerintah Kabupaten Gayo Lues yaitu Diskominfo Gayo Lues. Akun ini sudah memiliki 4.579 teman dan diikuti oleh 198 orang. Berbeda dengan YouTube dan Instagram, akun Facebook pemerintah Kabupaten Gayo Lues sangat rutin mengunggah informasi setiap hari. Bahkan terdapat postingan sebanyak 3 postingan dalam sehari. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam akun Facebook juga tidak dapat diidentifikasi karena tidak adanya komentar pada postingan yang diunggah. Berikut ini adalah nama akun Twitter dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues yakni Diskominfo Galus dengan jumlah mengikuti 73 dan 38 pengikut. Akun Twitter ini juga masih aktif dengan postingan terakhir pada 18 jam yang lalu. Akun ini tidak rutin mengunggah informasi baik per hari maupun per minggu. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam akun Twitter ini juga tidak dapat diidentifikasi karena tidak adanya komentar pada postingan akun Twitter tersebut. Selanjutnya yaitu Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya memiliki ibu kota yang terletak di Sukamakmur yang berjarak sekitar 287 km dari Banda Aceh. Berikut ini adalah website dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki tampilan yang kurang menarik dan tidak dilengkapi dengan menu berdasarkan kategori informasi. Di dalam website ini tidak ditampilkan link atau tautan sebagai sarana untuk masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang akan memberikan pengaduan, aspirasi, dan pemberitaan informasi dapat melalui link lapor yang ada dalam website tersebut. Dalam tautan tersebut tidak terdapat jumlah pengikut dan informasi yang berkaitan dengan laporan seperti jumlah aspirasi atau laporan, tanggapan pemerintah, dan tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya adalah Instagram. Nama akun Instagram pemerintah Kabupaten Nagan Raya yakni @pemkapnara dengan jumlah postingan 17. Berdasarkan informasi postingan terakhir pada akun Instagram tersebut, akun ini terakhir aktif pada 9 September. Akun ini juga tidak update setiap hari, melainkan beberapa hari setiap bulannya. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga tidak dapat dilihat pada akun tersebut karena hampir tidak ada komentar dari masyarakat terhadap postingan yang diunggah oleh akun tersebut. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki YouTube, sedangkan untuk akun Facebooknya bernama Pemkap Nagan Raya. Akun ini aktif mengunggah postingan terakhir pada 13 September 2021. Dalam beberapa postingan juga terdapat tanggapan atau komentar dari masyarakat, akan tetapi tidak ada timbal balik atau respon dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
Berikut ini adalah akun Twitter pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yaitu @pemkapnara dengan jumlah pengikut 3.065 dan jumlah mengikuti sebanyak 1.431. Di antara sosial media yang lain yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, akun Twitter ini merupakan akun yang paling aktif dalam mengunggah informasi. Meskipun informasi yang diunggah tidak setiap hari, akan tetapi hampir setiap minggu terdapat unggahan. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam akun Twitter ini juga tidak dapat diidentifikasi karena tidak adanya komentar pada postingan akun tersebut. Kemudian yang ke-16 adalah Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidi merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Aceh. Kemudian untuk websitenya dapat dilihat di sini bahwa disajikan beberapa informasi mengenai wisata, fasilitas publik, potensi seperti situs sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk akun Instagramnya sudah lama tidak memposting informasi atau event-event. Jadwal postingan pun tidak menentu, terkadang 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Kemudian dalam hal interaksi tidak dilakukan secara 2 arah. Akun Instagram pemerintah Kabupaten Pidi ini tidak responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar masyarakat pada setiap postingan. Selanjutnya adalah channel YouTube pemerintah Kabupaten Pidi, terhitung sudah lama tidak mengupload video. Jadwal posting pun tidak menentu, terkadang 7 kali sebulan, 3 kali sebulan, bahkan ada beberapa bulan yang tidak ada video sama sekali. Kemudian dalam hal interaksi, channel YouTube ini juga interaksinya masih satu arah. Memang sangat jarang ada publik yang mengomentari bahkan memberi pertanyaan pada video yang diposting. Ketika ada pun komentarnya hanya dinotis dengan cara di-like atau disukai. Kemudian untuk akun Facebooknya, terakhir melakukan postingan pada tanggal 6 September 2021. Jadwalnya pun tidak menentu. Kemudian dari sekian banyak akun media sosial milik pemerintah Kabupaten Pidi, Facebook adalah salah satu media sosial yang paling aktif, bahkan dari segi komentar publiknya cukup banyak dan hampir di semua postingan. Hanya saja komentar-komentar tersebut tidak direspon secara kontinu oleh akun Pemkap Pidi ini. Komentar yang ada hanya saling dibalas dan direspon antar publik saja, sehingga tidak ada interaksi 2 arah dari masyarakat dan pemerintah, seperti contoh di bawah ini. Kemudian setelah dilakukan riset, ternyata pemerintah Kabupaten Pidi sendiri tidak mempunyai akun Twitter. Kemudian untuk link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat di Kabupaten Pidi itu disajikan melalui nomor WhatsApp atau SMS ke nomor yang ada di layar ini. Kemudian ada juga platform atau aplikasi lapor yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diisi oleh masyarakat kepada instansi pemerintah yang dituju. Namun jumlah aspirasinya memang bisa dilihat, akan tetapi jumlahnya itu dihitung secara menyeluruh se-Indonesia. Kemudian laporan yang telah diajukan juga dapat dilihat, tetapi tidak dapat langsung melihat laporan yang tertuju kepada Pemkap Pidi, hanya laporan-laporan tertentu saja yang dilihat tindak lanjutnya. Kemudian yang nomor 17 adalah Kabupaten Pidi Jaya. Jadi kabupaten ini tuh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidi. Untuk websitenya ini bisa dilihat, banyak disajikan mengenai berita-berita di Kabupaten Pidi Jaya, pejabat, agenda, serta galeri foto dan video mengenai pemerintahan. Dicantumkan juga akun media sosial pemerintahan Kabupaten Pidi Jaya. Kemudian untuk akun Instagramnya ini ada, dan postingan yang diupload itu hampir secara kontinu ketika ada agenda, jadi dalam sebulan postingannya itu hampir setiap hari. Akun ini juga menyajikan sorotan atau highlight fitur yang ada di Instagram sehingga terkesan cukup aktif dalam membagikan postingan. Namun dalam hal responsivitas, interaksi yang dilakukan hanya satu arah. Hal tersebut juga dikarenakan tidak banyak komentar yang ditujukan pada setiap postingan. Kemudian untuk channel YouTube-nya, ini dalam hal keaktifannya cukup aktif dalam mengupload video, tapi jadwal postingannya tidak menentu, terkadang 1 bulan 3 kali, 5 kali, bahkan ada yang sama sekali tidak ada postingan, yaitu pada bulan April tahun 2021. Kemudian interaksi yang dilakukan hanya bersifat satu arah karena memang sangat jarang, bahkan tidak ada komentar dari publik pada video yang telah diupload oleh Pemkap Pidi Jaya. Kemudian untuk akun Facebooknya ini terlihat sangat pasif karena postingannya itu hanya ada satu pada tanggal 7 Januari 2020 dan itu sudah cukup lama. Dan padahal di dalam website Pemkap Pidi Jaya ini medsos Facebook yang ditunjukkan adalah akun Facebook dengan username Humas dan Protokol Pidi Jaya seperti yang ada di layar. Kemudian setelah dilakukan riset, ternyata Pemkap Pidi Jaya itu tidak mempunyai akun Twitter. Kemudian untuk link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat ini berbeda dengan website Kabupaten Pidi sebelumnya. Website Pemkap Pidi Jaya itu tidak mencantumkan nomor telepon sebagai sarana laporan pengaduan yang ditampilkan pada beranda, tetapi hanya aplikasi lapor yang letaknya dari pojok kanan bawah beranda website. Sama juga jumlah aspirasinya bisa dilihat, tetapi dihitung secara menyeluruh. Kemudian yang ke-18 adalah Kabupaten Simalue.
Kabupaten Simalue itu berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh dan berdiri tegak di Samudra Indonesia. Kemudian untuk websitenya bisa dilihat, di sini disajikan beberapa berita-berita tentang pejabat, agenda, dan galeri foto video mengenai pemerintahan. Kemudian untuk Instagramnya, ternyata PMK Simalue itu tidak memiliki akun Instagram, yang ada itu hanyalah akun yang menjadikan berita-berita Kabupaten Simalue yang dikelola oleh pers wartawan Simalue dengan username @berita_Simalue. Kemudian untuk akun YouTube-nya itu sangat pasif, postingannya pun tidak menentu dan sangat jarang. Kemudian tidak ada komentar yang tertuju pada setiap postingan sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana responsivitasnya dan interaksinya hanya dilakukan secara satu arah. Kemudian untuk akun Facebooknya itu masih sangat aktif ya, postingannya itu bisa mencapai 1-3 kali dalam sehari, jadi setiap hari itu ada postingan baru. Namun komunikasi hanya satu arah, interaksinya hanya satu arah, kolom komentar hanya diisi oleh publik saja dari pihak Pemkab, tidak memberikan umpan balik. Kemudian Kabupaten Simalue tidak mempunyai akun Twitter. Kemudian untuk link tautan sebagai saluran aspirasi, tidak ditemukan adanya nomor handphone atau website dan aplikasi untuk laporan pengaduan. Menu kontak juga tidak dapat diakses, jadi memang masih banyak kekurangan dari Pemkab Simalue sendiri. Selanjutnya nomor 19 adalah Kota Banda Aceh. Dan Kota Banda Aceh ini merupakan kota madya dan ibu kota dari Provinsi Aceh sendiri. Nah, sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian untuk websitenya bisa dilihat di sini, banyak disajikan berita, informasi fasilitas umum, pemerintahan, pembangunan, anggaran, galeri foto video, dan lain sebagainya. Bahkan disajikan juga akun media sosial Pemkot Banda Aceh yang langsung bisa diakses dari website tersebut. Kemudian untuk akun Instagramnya ini dapat dikatakan sangat aktif karena hampir setiap hari mengupload postingan, bahkan dalam satu hari bisa mencapai 6 postingan. Namun dari responsivitasnya masih dapat dikatakan sangat kurang karena interaksi hanya dilakukan satu arah. Kemudian untuk akun YouTube-nya cukup aktif dikelola, hampir tiap bulan rutin untuk mengupload video. Kemudian tidak ada komentar yang tertuju, sehingga tidak bisa dilihat responsivitasnya dan interaksinya hanya satu arah. Kemudian untuk Facebook-nya, uploadnya hampir setiap hari secara rutin, tidak hanya satu postingan saja. Jadi dalam satu hari itu bisa ada beberapa postingan. Kemudian dari segi responsivitasnya juga sangat jarang karena tidak ada komentar yang tertuju. Kemudian untuk akun Twitternya ini cukup aktif ya dan sering mengupload postingan, dan responsivitasnya itu masih kurang, interaksinya masih dilakukan secara satu arah. Komentar masih sangat sedikit dan itu pun tidak ditangkapi oleh pihak Humas Banda Aceh. Kemudian untuk link atau tautan, tidak ditemukan adanya nomor handphone atau website dan aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk laporan pengaduan. Kemudian yang nomor 20 adalah Kota Langsa. Jadi Kota Langsa ini adalah kota yang menerapkan hukum syariat Islam di Aceh. Kemudian websitenya ini bisa dilihat, disajikan menu seperti berita, fasilitas, informasi publik, dan galeri foto serta video. Bahkan disajikan juga portal Pemkot Langsa dan website dinas-dinas yang ada di Kota Langsa. Seperti gambar yang ini. Kemudian Instagramnya itu sudah rutin mengupload postingan. Hampir setiap hari akun Instagram ini memposting informasi dan tentunya hal tersebut sangat baik bagi masyarakat karena senantiasa mendapatkan informasi dari Pemkot Langsa. Tetapi untuk responsivitasnya masih sangat kurang, interaksinya hanya satu arah, komentar-komentarnya juga tidak mendapatkan tanggapan dari Pemkot Langsa. Kemudian untuk akun YouTube-nya ini dikatakan kurang aktif, tetapi akhir-akhir ini hampir sebulan, setiap bulan akun ini mengupload video, namun terkadang juga 1 sampai beberapa bulan tidak ada video sama sekali, jadi memang tidak menentu. Kemudian tidak ada komentar yang tertuju pada setiap postingan sehingga tidak bisa dilihat bagaimana responsivitasnya. Interaksi hanya satu arah dari masyarakat, dari Pemkot kepada masyarakat. Kemudian untuk Facebook-nya cukup aktif dan hampir setiap hari mengupload postingan, namun juga sangat jarang ada komentar sehingga interaksinya hanya dilakukan satu arah. Untuk Twitternya ternyata pemerintah Kota Langsa tidak mempunyai akun Twitter. Akun Diskominfo Langsa juga tidak ada. Terakhir untuk link atau saluran aspirasi keluhan masyarakat, pada website pemerintah Kota Langsa itu ditampilkan aplikasi lapor yang dapat diakses untuk melaporkan aduan. Dicantumkan juga kontak dari Pemkot Langsa sendiri, namun tidak dituliskan apakah kontak tersebut dapat digunakan untuk laporan aduan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Kota Lok Seumawe. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Kota ini memiliki 4 kecamatan dan 68 desa atau kelurahan. Website dan media sosial. Website kota ini terakhir update itu pada 18 Agustus 2021, sehingga dapat dikatakan kurang aktif.
Lalu kota ini tidak memiliki akun Instagram dan tidak memiliki akun YouTube. Nah, pada akun Facebook, kota ini juga cukup pasif, walaupun terakhir memposting pada tanggal 15 September 2021, namun postingan-postingan sebelumnya itu hanya pada tahun 2020 dan 2021. Lalu, kota ini juga tidak memiliki akun resmi Twitter. Nah, link tautan atau saluran aspirasi masyarakatnya itu terletak dalam satu laman website yang terletak di pojok kanan bawah. Namun, dalam laman tersebut tidak ada transparansi mengenai jumlah aduan dan lain sebagainya. Dalam aduan tersebut pun tidak ada respon dari Pemkot Lokseumawe dan tidak ada tindak lanjutnya. Kota yang selanjutnya itu Kota Sabang. Kota Sabang memiliki 2 kecamatan dan 18 kampung atau setingkat kelurahan. Website dan media sosialnya. Website Kota Sabang ini terbilang kurang up to date karena terakhir update itu pada 7 Juli 2021. Lalu akun Instagramnya, dari segi keaktifan, akun Instagram ini dapat dikatakan sedikit aktif karena postingan yang dilakukan hanya jika ada informasi-informasi atau kegiatan tertentu saja. Namun dalam 1 bulan pasti selalu ada postingan 3-4 kali. Dari segi responsivitas masih satu arah karena mungkin juga tidak ada publik yang berkomentar atau menanggapi postingan tersebut. Lalu akun YouTube-nya. Akun YouTube Kota Sabang ini dikatakan sedikit aktif karena walaupun terakhir memposting pada 14 September 2021, namun postingan-postingan sebelumnya itu dilakukan setiap bulan. Nah, dari segi responsivitasnya itu cukup pasif dan hanya satu arah karena tidak ada kritik dan saran dari masyarakat. Akun Facebook ini dinilai cukup aktif karena terakhir memposting itu 15 September 2021 dan intensitas mempostingnya itu sesuai kejadian atau kegiatan yang saat itu terjadi. Dan postingan minimal dalam sebulan itu setidaknya ada 5 kali postingan. Nah, dari segi responsivitasnya kurang bisa diukur ya karena memang sangat jarang dan bahkan tidak pernah ada komentar yang tertuju sehingga komunikasinya hanya terjadi satu arah. Nah, Twitter Kota Sabang ini dikatakan masih pasif karena Twitter tersebut hanya melakukan 9 kali posting tweet dan dilakukan pada tahun 2018 sehingga tidak ada aktivitas responsif kepada masyarakat. Nah, link tautan sebagai aspirasinya ini Pemkot Sabang ini menggunakan layanan lapor. Namun pada layanan ini juga terlihat sangat pasif ya karena tidak ada pengikutnya. Lalu kota selanjutnya itu Kota Sebulu Salam. Kota ini memiliki 5 kecamatan dan 82 kampung atau setingkat desa atau kelurahan. Website dan media sosialnya. Website pada Kota Sebulu Salam ini disajikan berita-berita terbaru dan terkini. Nah, pada terakhir update itu 17 September 2021. Nah, dapat dikatakan kurang aktif karena update-annya itu hanya beberapa kali dalam 1 minggu. Nah, terus pada akun Instagramnya juga dikatakan jarang atau kurang aktif, dan juga postingan dilakukan jika ada kegiatan saja. Nah, seperti pada bulan September ini, Kota Sebulu Salam hanya memposting 2 kali saja, walaupun postingan bulan sebelumnya itu cukup sering. Nah, mengenai responsivitasnya, kurang bisa diukur, karena memang sangat jarang, bahkan tidak ada komentar yang tertuju, sehingga komunikasi hanya terjadi satu arah, dan like postingan juga selalu kurang dari 10. Nah, akun YouTube-nya itu juga dikatakan kalau akun YouTube-nya ini dikatakan cukup aktif karena postingannya itu dilakukan minimal sekali dalam seminggu. Nah, namun dalam segi responsivitas kurang dapat diukur karena memang sangat jarang bahkan tidak ada komen dari publik. Nah, akun Facebooknya ini terbilang jarang aktif ya karena terakhir memposting itu pada 7 September 2021 dan postingannya itu setiap bulan tuh hanya 1-2 kali saja. Nah, sedangkan akun Twitternya itu justru sudah tidak aktif karena terakhir memposting itu pada Januari 2020 dan selama 3 tahun itu hanya terdapat 7 tweet saja. Nah, link atau tautan sebagai aspirasi dan keluhan masyarakat itu Kota Sebulu Salam ini menggunakan SMS. Caranya SMS ke nomor 1708 Sebulu Salam spasi isi aduan. Namun dengan begitu tidak ada transparansi mengenai pengaduan dan bagaimana tindak lanjutnya menjadi tidak jelas. Nah, yang terakhir yaitu mengenai Provinsi Aceh itu sendiri. Provinsi Aceh ini provinsi yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Nah, website dan media sosialnya. Website Pemprov Aceh ini
sangat aktif ya, karena beritanya itu disajikan setiap hari mengenai urusan pemerintah ataupun mengenai seputar COVID-19. Nah, mengenai akun Instagramnya juga cukup aktif karena apabila ada kegiatan atau informasi mengenai COVID itu selalu diposting gitu, bahkan setiap hari. Nah, namun dalam hal interaksi jarang ada publik yang berkomentar mengenai postingan Instagram pemerintahan Aceh. Paling publik itu hanya merespon dengan like saja. Lalu akun YouTube-nya itu Pemprov Aceh cukup up to date karena terakhir memposting itu 16 September ketika ada kunjungan Presiden ke Aceh. Namun jadwal postingan YouTube-nya itu tidak menentu, terkadang setiap hari apabila ada kegiatan dan terkadang hanya seminggu beberapa kali saja. Dalam hal interaksi, YouTube ini masih terbilang sangat satu arah karena tidak ada publik yang berkomentar atau hanya bertanya melalui postingan tersebut. Nah, akun Facebooknya juga terakhir melakukan postingan itu 16 September 2021. Namun akun Facebook Pemprov Aceh ini cukup up to date. Nah, namun interaksi antara Pemprov dengan publik itu tidak ada karena tidak ada yang respon dari publik mengenai komentar atau memberikan saran dan kritik. Nah, akun Twitternya itu Pemprov Aceh ini sangat tidak aktif karena hanya memiliki satu tweet dan itu hanya di tahun 2011. Nah, link tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat, Pemprov Aceh juga menggunakan layanan lapor. Nah, namun layanan ini tuh tidak ada informasi mengenai jumlah aspirasi atau keluhan dan tidak ada transparansi bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Provinsi Aceh, bagaimana sosial medianya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.